Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Begitulah falsafah yang sering kita dengar. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Guru dalam pengertian terakhir bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya menuju sebuah cita-cita luhur mereka. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan beberapa keterampilan-keterampilan dasar seorang guru dalam mengajar. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Wah, hari ini panas sekali ya. Ibu mau minum, kalian tunggu sebentar ya. Pernahkah kalian merasakan haus sama seperti apa yang ibu rasakan? Ketika udara di luar panas, atau mungkin ketika kalian setelah berolahraga pagi bersama ayah dan ibu kalian, tiba-tiba kalian merasa haus. Pernahkah kalian merasakan haus? Apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa haus? Ya, benar. Ketika kita merasa haus, maka kita akan minum. Tapi jangan lupa minum air yang matang ya. Air minum merupakan salah satu fungsi dari kegunaan air yang saat ini kita miliki. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas tentang air dan kegunaannya. Anak-anak, tahukah kalian, air merupakan salah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan di bumi ini. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang. Menurut penelitian yang ada, manusia tidak bisa bertahan hidup lebih dari 8 sampai 10 hari tanpa minum air. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari 80% cairan dan 20%-nya lagi darah dan juga tulang. Jadi wajar kalau kita senantiasa merasakan haus ketika kita sudah beraktivitas. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa menggunakan air. Misalnya, tumbuhan kalian yang berada di rumah. Ketika kalian atau ibu kalian menanam bunga atau tumbuhan, dan ketika tumbuhan itu tidak dirawat dan disiram dengan air, maka tumbuhan tersebut tidak akan dapat bertumbuh kembang. Tumbuhan tersebut akan layu, kering, dan kemudian mati. Dan juga sama dengan hewan. Hewan juga tidak bisa hidup dan berkembang tanpa menggunakan air, tanpa minum air. Nah, begitu banyak ya fungsi daripada penggunaan air. Begitulah cara air bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga ketersediaan air kita dan menggunakan air secara sesuai dengan keperluan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, tahukah kalian dari mana asalnya air? Tahukah kalian dari mana sumber air itu? Ya, sumber air terbagi menjadi dua. Ada sumber air alami dan ada sumber air buatan. Sumber air alami ialah sumber air yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Jadi, sumber air alami itu apa aja? Sumber air alami itu terdiri dari danau, kemudian laut, sungai, dan juga mata air. Nah, dari sumber air alami inilah hewan-hewan di luar yang berada di hutan-hutan sana dapat bertahan hidup. Contohnya seperti burung. Ketika burung keluar dari rumahnya, kemudian ingin melakukan aktivitas sehari-hari, lalu ia merasa haus, maka ia akan turun untuk mencari air di salah satu sumber air alami ini, seperti gunung, danau, laut, sungai, dan juga mata air. Begitu juga dengan tumbuhan.
tumbuhan juga bisa hidup karena adanya sumber air alami. Kemudian yang kedua ada sumber air buatan. Sumber air buatan ini ialah sumber air yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti air pump, yaitu air yang berada di rumah kita pada saat ini. Kemudian ada sumur bor, yaitu sumur yang dibuat oleh manusia yang kedalamannya itu dari 100 sampai dengan 150 meter. Sumur bor ini sendiri biasanya terletak di daerah-daerah yang cakupannya luas, seperti di tempat sekolah, di kantor, di perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada sumur pompa. Sumur pompa ini juga merupakan salah satu sumber air buatan dari manusia, yang dimana ketika kita mau mendapatkan air dari sumur pompa, maka harus menggunakan pompa, menggunakan tenaga kita. Jadi sumur pompa ini tidak menggunakan listrik, anak-anak, tapi menggunakan tenaga untuk mendapatkan airnya. Dan sumur pompa ini sendiri juga berada di tempat-tempat seperti pemandian air panas. Seperti itu. Nah, jadi dari sumber air buatan ini, itulah kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti masak, minum, mencuci baju, sepatu, kemudian mencuci alat transportasi kita seperti mobil, dan banyak lagi. Oh, ibu lupa, mandi. Nah, jadi kita harus selalu mandi, dan kita mandi dengan menggunakan air dari sumber buatan manusia. Wah, banyak sekali ya kegunaan air dalam kehidupan kita. Di sini ibu punya daftar sumber-sumber air dan juga kegunaannya. Mari kita kelompokkan dan kita masukkan ke dalam gambar. Yang pertama ada mandi. Mandi. Jadi air digunakan untuk kita mencuci. Ya, kita mencuci pakaian atau mencuci alat-alat seperti ini. Kemudian di sini untuk perikanan. Nah, jadi sumber air perikanan ini ialah berasal dari sumber air alami ya anak-anak. Nah, jadi ikan kan tinggalnya di laut. Jadi ikan bisa kita manfaatkan untuk sumber pangan kita, untuk kita makan. Kita tempel di sini. Selanjutnya ada perairan. Nah, jadi sumber air alami itu seperti air ini juga kita gunakan untuk perairan sawah, untuk mengairi sawah-sawah para petani yang tinggalnya di gunung. Nah, tinggalnya di daerah gunung ya. Tuh. Terus ada lagi untuk sarana pariwisata. Nah, pariwisata itu ada pariwisata air seperti bebek-bebekan air itu. Nah, itu juga menggunakan air. Jadi itu digunakan oleh manusia untuk pariwisata. Tuh. Kemudian ada ini dia yang paling penting adalah untuk air minum. Ditempel di sini. Kemudian air juga digunakan untuk kita seperti biasa untuk menyegarkan tubuh kita, yaitu mandi. Nah, ini juga ini. Nah, ini ada pembangkit listrik. Nah, jadi air juga bisa digunakan untuk sarana pembangkit listrik loh. Yaitu biasa disebut dengan PLTA ya kan? Tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga air. Kita tempel di sini. Dan yang terakhir, untuk sebagai sarana transportasi seperti kapal dan juga perahu. Jadi kalau kapal-kapal yang mau nyebrang itu melalui sumber air alami, yaitu melalui laut. Gitu. Kita tempel di sini. Nah, jadi deh. Nah, begitu banyaknya lah sumber air dan kegunaannya yang dapat kita gunakan sehari-hari ya anak-anak. Jadi setelah kita mempelajari ini, mulai saat ini kita harus menjaga air kita dan menjaga kebersihan air kita.
Jadi kita tidak boleh membuang air sembarangan, menggunakan air sesuka-suka hati kita tidak boleh. Kita harus menjaga air dengan cara tidak membuang-buang air. Contohnya misalnya seperti kalian membuka kemudian keran tersebut jangan kita biarkan saja, maka itu akan menjadi mubazir air. Dan mubazir adalah terminya syaitan. Allah tidak menyukai orang-orang yang mubazir. Baiklah, sekian ringkasan penjelasan dari kita.